Rapot. Yuk kita podcast. Yuk. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama aku Natasha Philips Maya dari kelas 12 IPA 1. Dan kali ini aku ditemani oleh temanku dari kelas 12 IPA 1 juga. Hai, kenalin, nama aku Rifat Aulia Melani. Dan pastinya kita berdua gak sendirian karena kita ditemani oleh teman-teman kita yang benar-benar keren-keren banget. Mungkin bisa diperkenalkan diri Kak yang paling cowok ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Zain Ramadan. Hai, nama aku Melani Alicia Putri. Dan aku sebenarnya musikan doang. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja mengenai kasus yang lagi booming ini di internet. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih tentang video asusila itu? Tahu dong. Pastinya pemirsa yang lagi nonton video ini juga pasti tahu sih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyebaran video asusila dari Rebecca Clover. Mungkin sebelum kita tanya lebih jauh tentang kasusnya Rebecca Clover yang sempat booming itu, mungkin kakak-kakak ini bisa menjelaskan seberapa tahu kalian sih tentang Rebecca Clover? Mungkin bisa dimulai dari Kak lagi? Kalau aku sendiri tahunya Rebecca Clover itu dari kasus yang sedang kita bahas sebenarnya booming akhir-akhir ini. Jadi baru ya? Ya, baru sekali. Kalau untuk Kak Melani mungkin? Kalau aku sendiri itu tahunya dari sinetron Bermain in Love yang waktu dulu itu. Yang sampai 2 season itu? Iya, benar banget. Itu sinetron udah lama banget sih. Iya. Tapi bagus banget sih. Aku dulu juga kenalnya dari itu sih. Sampai. Kalau untuk Kak Senandung? Kalau aku sendiri itu tahunya Rebecca Clover itu selebgram yang lagi naik daun ya. Dan aku sendiri tahunya Rebecca itu kan pacarnya Fadli. Iya, Fadli. Kakaknya Fuji itu. Iya. Oh, nah jadi Kak Senandung ini mengikuti ya percintaan Fadli dan Rebecca itu. Pastinya nggak cuma Kak Senandung. Anak zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu mereka? Mereka itu couple yang terromantis sih menurutku. Bener banget. Iya nggak sih? Iya, setuju. Nah, gimana sih tanggapan kakak-kakak ini tentang kasus penyebaran video asusila ini? Pastinya itu merupakan hal yang tidak baik karena itu bisa melanggar hak dan privasi dari Rebecca Clover itu sendiri, bisa merusak mental mereka itu dan juga bisa berdampak bagi masyarakat di luar sana terutama anak itu. Iya benar itu. Nah, aku setuju juga sih, kan Rebecca itu kan seorang public figure ya, dan terutama kan punya banyak fans. Itu juga sebagai salah satu contoh yang gak baik buat fans-fansnya. Kasihan juga yang udah ngefansin Rebecca dari lama dan mungkin ada perasaan kecewa juga waktu lihat idolanya. Iya, benar-benar. Menurutku kasus ini sangat disayangkan, apalagi yang mengajukannya adalah mantan pacarnya sendiri. Oh, jadi ternyata mantan pacarnya sendiri ya? Iya, dari berita yang saya baca. Nah, kalau dari mantannya sendiri kira-kira pasti ada motif tersendiri kan ya itu. Nah, kira-kira apa sih motif dari mantannya itu kok bisa nyebarin video kayak gini? Kalau menurut berita yang aku baca ya, setahu aku itu sebelum melakukan penyebaran ini pacarnya itu pernah melakukan pemerasan pada si Rebecca itu. Oh ya? Iya, jadi mungkin pada titik Rebecca udah males nanggepin si pacarnya ini ya langsung lah disebarin sama si pacarnya itu. Oh, jadi benar-benar berkaitan dengan uang mungkin ya? Iya. Apalagi kan kalau kaitannya sudah tentang uang kan pasti semua orang itu sensitif ya? Iya, benar. Bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang nggak sih? Mungkin emang benar-benar lagi butuh, mungkin cuma caranya aja yang salah. Menurutku motif kasus ini mungkin balas dendam atau kecemburuan karena Rebecca kan sudah dapat pacar yang baru. Ya, pastinya pacarnya itu kan mantannya itu maksudnya ya pasti cemburu kan Rebecca juga lagi berkenal-kenalnya. Bener-bener sih, pacarannya itu juga romantis banget kan? Ya, kelihatan senang bahagia gitu kan. Bisa jadi bisa jadi. Terus menurut kalian nih, kalau kita hubungkan dengan Indonesia yang negara hukum, pastinya ada beberapa peraturan undang-undang yang mungkin
dilanggar akibat kasus itu. Mungkin udah apa sih sepengetahuan kalian? Pengetahuan saya berdasarkan berita yang saya baca, pasal yang dilanggar itu pasal 28G ayat 1 dan 2 yang intinya tentang hak atas perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada lagi itu pasal 45 ayat 1 itu tentang pendistribusian video atau lain sebagainya yang melanggar keasusilaan dan secara ilegal. Nah, kira-kira apa sih dampak dari penyebaran video ini atau kasus ini? Dampaknya itu Rebecca itu bisa pastinya mentalnya down kan sekarang hujat dari berbagai institusi dan juga bisa memberi dampak bagi masyarakat di luar sana yang bisa mengakses video tersebut, terutama bagi anak-anak yang di bawah umur. Nah, iya itu udah FYP kan? Iya benar. Ya, setahu aku juga itu keluarganya si pacarnya itu kan juga ikut-ikutan dihujat kan ya. Padahal kan mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka diseret, disangkut pautan juga. Sampai ayah dari pacarnya Fadil kalau nggak salah ikut buka suara. Oh iya? Iya. Benar-benar. Sempat membela anaknya dan juga Rebecca sendiri. Kalau nggak salah ayahnya itu sempat buka suara kalau pelaku dari pencemaran atau penyebaran video itu bukan anaknya. Mungkin lebih ke menegaskan aja sih. Nah, kira-kira solusi apa sih yang paling tepat Buat kasus itu? Mungkin buat cewek-cewek mungkin solusinya? Kalau dari aku ya, untuk para cewek-cewek di luar sana itu jangan mudah memberi hal privasi kita ke orang lain, terutama itu orang yang kita nggak tahu asal-usulnya gitu. Nah, lebih penting kalian itu harus bisa memprioritaskan privasi kalian. Jangan mudah percaya, jangan mudah terlena dengan ya bujukan-bujukan atau rayuan-rayuan si orang lain ini ya. Meskipun itu pacarnya sendiri ya. Iya benar. Ternyata pacar sendiri pun juga belum tentu bisa dipercaya. Iya. Kalau dari sudut pandangnya laki-laki mungkin? Kalau menurutku solusi untuk kasus ini mungkin bisa lebih waspada atau Dan yang cocok juga mungkin bisa lebih menjaga ceweknya ya. jaga-jaga. Nah, buat teman-teman di luar sana, khususnya perempuan nih ya, kita harus bisa jaga diri baik-baik, apalagi tentang hal-hal privasi ini ya. Jangan mudah terlena sama pacar kita sendiri. Walaupun itu kita dibujuk dengan rayuan-rayuan cintanya ya. Nah, mungkin kita beri jeda sejenak dulu buat bisa lanjut ke kasus yang kedua. Oke, stay tune. Hai, kita kembali lagi nih dengan semangat dan topik yang lebih baru lagi. Bener banget. Tapi kali ini masih seputar tentang pelecehan seksual. Namun bedanya pembahasan kali ini lebih terkini, lebih up to date, dan pastinya lebih hot news. Kira-kira topik apa sih Kak Tasya yang akan kita bahas kali ini? Jadi topik yang akan kita bahas kali ini tentang pelecehan seksual Miss Universe dengan dalih body checking. Oh, dengar-dengar tentang kata body checking nih, pasti mungkin beberapa dari kalian ada yang sempat dengar atau mungkin ada juga yang mungkin belum dengar, tapi nggak apa-apa. Kali ini kita akan bahas sekilas dari kasusnya Miss Universe tersebut. Mungkin kakak-kakak yang sudah tahu tentang beritanya bisa menceritakan sedikit. Nah, jadi pelecehan ini tuh terjadi pada ajang pencarian Miss Universe. Pada saat salah satu sesi body checking, itu salah satu panitianya itu menyuruh untuk finalis Miss Universe itu membuka pakaiannya lalu berfoto dengan menggunakan ponsel pribadinya. Oh ya, sampai pakai ponsel pribadinya? Parah banget. Separah itu jadi. Banget sih kalau kan katanya itu finalisnya itu tidak tahu kalau ada sesi body checking, jadi benar-benar di luar dari jadwal kegiatan yang sudah disusun sebelumnya.
dan bahkan itu dilakukan ketika kalau nggak salah waktu sesi fitting gown ya, pada ruangan gitu, Ruangan yang biliknya sangat-sangat sempit pastinya ya. iya. Bahkan cuma 3 rai nggak sih? Iya kalau nggak salah, dan itu mungkin benar-benar bisa masuk, hampir semua orang bisa masuk ke situ. Dengan bilik di satu bilik itu ada 5 orang, 3 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Mungkin kalau untuk itu untuk jumlahnya mungkin beda-beda kali ya setiap finalis gitu. Kalau untuk motifnya sendiri mungkin motif pelaku Kalau sejauh ini dari berita yang aku baca, motif pelakunya itu masih belum jelas. Jadi belum bisa ditentukan apa maksud pelaku itu melakukan hal tersebut. Pastinya yang tujuan sasaran utamanya sih buat kepuasan pribadi ya. Apalagi kan memotretnya juga pakai ponsel sendiri. Ya. benar banget. Untuk undang-undangnya kan pelakunya pastinya juga dari korban sih, harapannya kan pasti pelakunya itu dihukum dengan hukumannya setimpal. Nah kalau tentang hukuman itu pasti ada undang-undangnya kayak gitu. Mungkin undang-undangnya bisa dijelaskan. Menurut beberapa berita yang saya baca itu undang-undang yang dilanggar oleh pelaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Ada lagi pasal 294 ayat 2 KUHP tentang pelecehan seksual. Nah, dari kasus ini kira-kira dampak apa sih yang terjadi? Karena kan pastinya ini melibatkan banyak banget orang ya. Pastinya juga korbannya itu sendiri Miss Universe itu juga berdampak buruk, terus juga ada juga pelakunya, penyelenggara pun juga. Iya, mungkin bisa dijelaskan satu-satu dampaknya. Silakan. Untuk korban itu dampaknya pastinya itu korban merasakan trauma dan tidak mungkin beberapa saat tidak akan mengikuti ajang seperti itu lagi, dan juga pastinya nanti malu ya karena kan difoto apalagi kalau sampai dipublish ke media sosial pasti. Nah, untuk kalau aku sendiri, dampak pelaku itu yang pasti merusak kepercayaan orang-orang di sekitarnya ya, merusak kepercayaan terhadap dirinya sendiri, dan juga pastinya kehilangan pekerjaan iya, juga. benar, dampak yang parahnya itu ya kehilangan pekerjaan itu. Dan seperti kita tahu kan ajang Miss Universe sendiri itu ajang buat meningkatkan martabat wanita ya, untuk memancarkan aura masing-masing wanita. Nah, sedangkan dengan adanya kejadian itu justru malah merendahkan harga dan martabat para wanita itu sendiri. Jadi keluar dari tujuan awal. Iya, benar. Kalau untuk dampak dari program itu, Menurutku dampak dari penyelenggara itu ada dua ya. Ada yang dampaknya ke dalam negeri, ada juga yang dampaknya ke luar negeri. Untuk yang ke dalam negeri sendiri itu mungkin penyelenggara Miss Universe ini akan kesannya itu jadi buruk gitu di mata masyarakat Indonesia. Untuk yang luar negeri mungkin turis-turis asing yang akan datang ke Indonesia itu jadi takut atau kesannya terhadap media luar itu jadi Buruk, Indonesia ya. itu buruk atau tidak ramah terhadap Jadi bisa memperburuk nama Indonesia dong. pastinya nanti kalau ini kan Miss Universe Indonesia pastinya juga akan dibawa ke ajang internasional ya. Pastinya juga mempersinggir ya. Iya. Pastinya minder sih. Kalau untuk terakhir nih pembahasan kita, solusinya mungkin yang bisa kita berikan sedikit solusi kita. Kalau untuk solusi itu sendiri, kita sebagai wanita seharusnya menjaga diri kita sendiri. Cuma untuk kasus ini kan pastinya ini bukan dari diri kita sendiri, sehingga kita sebagai wanita apabila mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu, sebaiknya kita tidak takut untuk speak up dan untuk melapor ke pihak yang lebih berwenang. Karena ternyata beberapa finalis itu juga takut ternyata ya untuk melapor, jadi mungkin teman-teman nih semuanya apabila kita mengalami kejadian tersebut, meskipun amit-amit jangan sampai, Kita harus berani speak up ya. dan bercerita ke orang-orang terdekat dan juga ke pihak yang berwenang supaya tidak terjadi lagi hal tersebut, ya kan?
Kita doakan juga semoga kasus ini segera selesai, nama Miss Universe Indonesia segera membaik, terutama di mata dunia, dan semoga di tahun depan pastinya tidak terulang lagi, supaya wanita-wanita Indonesia yang ingin untuk menyalurkan bakatnya melalui Miss Universe bisa segera tersalurkan. Oke, mungkin pembahasan kita sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih buat teman-teman dari kelas 12 IPA 1 yang telah menyematkan diri untuk podcast kali ini. Oke, see you tomorrow.